Yang pertama, kita masuk ke review rekam untuk di sini, masuk ke pengembangan RPP. Cara untuk melihat apakah ini sudah oke atau enggak, kita lihat di sini di pengembangan RPP. Kita lihat di komponen yang ada di Juknis, kita cari dulu pengembangan RPP. Pengembangan RPP. Nah, ternyata dia kode bosnya adalah nomor 5, pengembangan keprofesian guru. Maka sekarang kita akan lihat di Juknisnya, di poin nomor 5 apa saja poin-poin yang diizinkan di sana. Kemudian kita cek lagi ke sini. Nah, kita lihat apa yang bisa. Kita lihat di sini dia mengajukan untuk tinta infus refill dan juga kertas HVS, artinya sifatnya semacam alat tulis kantor ya. Kita lihat di sini biaya alat dan bahan ada, bisa. Kita lihat lagi ya, ternyata tidak banyak disampaikan di sini. Nah, di sini kita disampaikan di sini adalah kalau misalkan mengadakan pelatihan, maka yang dapat dibayarkan adalah fotokopi bahan atau materi atau pembelian alat dan bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu maksudnya adalah tentu saja tidak ada persediaan. Nah, di sini bertentangan dengan kalimat beliau yang menunjukkan di sini terjadi selama 6 bulan. Padahal tidak mungkin ada suatu kegiatan pengembangan keprofesian yang sifatnya selama 6 bulan. Artinya ini keliru. Ini juga sama. Bagaimana mungkin suatu yang sifatnya pengembangan itu dilakukan dalam jangka waktu selama 6 bulan. Jadi ini menurut saya juga keliru. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, yang diutarakan lagi. Di sini ya, pemeliharaan alat elektronik. Kita lihat pemeliharaan alat elektronik itu termasuk komponen yang nomor berapa di dalam Juknis. Pemeliharaan alat elektronik ya, ini ada muncul di sini. Kita lihat ternyata nomor 7. Kita cari nomor 7 apakah disediakan pembolehan itu. Di sini adalah nomor 7 adalah pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah. Nah, di sini ada di poin 7.5 yaitu pemeliharaan dan atau perbaikan komputer dan berbagai macam komponen yang lainnya. Jadi ini secara komponen diizinkan. Kita lihat ke koefisien. Di koefisien 1OK ini artinya untuk menggaji orangnya tersebut, si tukangnya. Yang menarik di sini adalah menggunakan 6X. Alih-alih menggunakan 6X, kenapa nggak menggunakan 6 unit ya, yang lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, yang ingin saya kritik lagi, ini digunakan untuk tahap kedua. Padahal beliau tadi menggunakan dana semester 1 ya. Kita lihat di situ apakah sebenarnya ada kesengajaan atau tidak, itu harus dicek dulu. Selanjutnya ini pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran. Kita cek pembelian alat multimedia pembelajaran itu ada di nomor 13 ya. Kode bos nomor 13 yaitu pembelian dan alat multimedia pembelajaran. Kita cek ke bawahnya, boleh nggak untuk beli semacam software. Di sini komponen pembiayaannya desktop, laptop, rektor, printer, scanner, kemudian ICT untuk ujian. Nah, sebenarnya di sini disampaikan kalau sistem operasi itu harusnya udah include ya dengan si desktop atau workstation ini. Kemudian untuk laptop di sini nggak disampaikan speknya, terkait dengan speknya, tapi kalau untuk desktop workstation ini harusnya sudah include di sini. Ini kan saudara itu mengajukan untuk Windows Pro ini. Toh pun ini misalkan nanti diizinkan di sini ya. Pertanyaan lanjutannya adalah ini dia. 1 unit kali 4 bulan. Kenapa harus dilakukan selama 4 bulan? Alih-alih nanti ini dilakukan selama 4 bulan tentu terlalu lama kalau cuma hanya pasang software saja. Ini lebih baik menggunakan 4 unit saja langsung. Jadi dalam sekali masuk ke ke toko servisnya, dia bisa langsung menggunakan 4 unit itu. Kemudian di sini koefisiennya ini adalah turunan kedua ya, alat multimedia pembelajaran. Kemudian di sini ada hard disk ya.
walaupun di nomor 13 di sini nggak disebutkan ada komponen yang pembelian berupa hard disk itu, tapi katakanlah kalau benar, kemudian di sini kita lihat di sini koefisiennya adalah 1 buah kali 1 buah. Ini nggak konsisten ya, buah kali buah. Ini harusnya dicek lagi oleh yang bersangkutan. Kemudian pembayaran honor GBPNS ini ya oke, ini sudah masuk ya, karena sama dia komponennya 3 OB kali 3 bulan, oke. Kemudian 3 OB kali 3 bulan juga. Tapi menariknya di sini adalah ini kan harga satuannya sama ya, ini juga harga satuannya sama, kemudian koefisiennya juga sama, alih-alih dijadikan 2 sehingga membingungkan apa perbedaan antara yang nomor 17 dengan yang nomor 18 ini, kenapa nggak disatukan aja menjadi 6 OB kali 3 bulan. Jadi lebih ringkas dan lebih mudah untuk direview juga lebih memudahkan bapaknya saat penginputan. Selanjutnya ya ini oke, 1 OK kali 6 bulan. Kemudian ini pembayaran honor operator data 2 OK kali 6 bulan. Oke. Kemudian ya kegiatan pengelolaan perkantoran, pengadaan sarana administrasi perkantoran, ini berarti di nomor 11 ya. Ini ada di Juknis, poin nomor 11. Pembeliannya oke, ini masih 6 bulan, artinya nanti setiap bulan ini harus melakukan pembelian selama 2 rim ya, dimana dalam perencanaan ini sebenarnya kurang bagus ketika setiap bulan kita harus membeli, artinya kita harus ke toko setiap bulannya. Nah, ini juga apalagi nih, masa per bulan kita cuma beli 1 tinta, kan jadi dalam perencanaan ini kan nggak bagus ya. Artinya kenapa nggak langsung beli 6 buah untuk 1 kali beli, kemudian nanti jadikan persediaan untuk bulan-bulan berikutnya. Kalau seperti ini kan habis ongkos di jalan, karena dia tiap bulan harus melakukan pembelian. Poin saya yang kedua adalah kita lihat di tahapannya, ini juga sama ya. Ini menarik nih, di poin-poin yang di bawahnya dia melakukan pembelian di tahap 1, tetapi yang ini dia melakukan tahap 2, padahal dana yang dipakai adalah dana semester 1 ya kan. Nah, apakah perencanaannya memang begitu atau salah input? Ini harus masih dipelajari lagi oleh yang bersangkutan, madrasah yang bersangkutan, tolong dicek kembali. Kemudian ya ini pembayaran tagihan listrik sudah oke, 1 paket kali 6 bulan. Tagihan air 1 bulan kali 6 bulan ini maksudnya apa ya? Harusnya cukup 6 bulan saja ya, alih-alih menggunakan 1 bulan kali 6 bulan. Kemudian ini juga sama koefisiennya. Nah, ini juga menarik, kenapa dia ada di tahap 2? Harusnya di tahap 1 ya. Kemudian kita masuk ke penyusunan kisi-kisi ulangan tengah semester. Oke, katakanlah ini kita lihat di sini ya, kisi-kisi ulangan tengah semester itu masuknya ke poin nomor berapa? Oh ya, untuk mendapatkan subkegiatan ini bisa dilihat di menu referensi ya, kalau Bapak Ibu enggak kebingungan. Artinya ada di poin nomor 3. Nah, di poin nomor 3 ini memang adalah untuk segala hal yang sifatnya ujian ya, kegiatan evaluasi baik yang ekskul maupun yang KBM, kegiatan belajar mengajar, evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kita lihat di situ tidak ada pembelian. Di sini kan beliau mengajukan untuk pembelian buku non-teks. Padahal di sini tidak disediakan untuk pembelian buku non-teks yang sifatnya seperti itu. Artinya apa? Artinya secara komponen ini keliru, ini nggak bisa dimasukkan ya. Artinya toh pun dia membelanjakan, artinya harus mengembalikan ke negara. Kenapa? Karena di Juknis nggak disediakan komponen itu untuk dibelanjakan yang buku itu. Kemudian kita lihat pengembangan program ekstrakurikuler. Oke. Ekstrakurikuler kepramukaan, seni budaya, oke. Kemudian ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler OKS, kemudian kompetensi ketuntasan minimal, ada honor yang tidak tetap dibagikan.
katakanlah nih, katakanlah ini boleh ya, katakanlah saja. Ini saya mau mereview yang di sini nih. 1 OK kali 3 orang. OK itu artinya apa sih? Per orang per kegiatan. Jadi cukup ditulis 3 ya. Kemudian penyusunan kriteria kenaikan kelas. 3 kotak kali 1 hari, 1 kotak kali 3 orang. Nah, ini antara atas sama bawah enggak sinkron ya. Toh pun ini sinkron kan ini jadi aneh. 1 kotak kali 3 orang. Memang kotaknya ini buat siapa kalau bukan orang? Kenapa nggak langsung tulis 3 kotak saja? Ya kan untuk menghemat tulisan ya. Kemudian kita masuk di APBN BOS semester 2, pengembangan RPP. Nah, kita lihat pengembangan RPP itu masuk ke komponen mana? Pengembangan RPP poin nomor 5. Nah, poin nomor 5 itu kan sifatnya pengembangan keprofesian guru ya. Nggak mungkin dong bisa dilakukan selama 6 bulan. Ini juga sama, nggak mungkin juga dilakukan selama 6 bulan. Kemudian ini juga menarik ya. Ini ada webcam, kemudian ada 1 unit kali 4 buah. Apa bedanya unit sama buah? Kenapa nggak langsung menggunakan 4 unit ini? Yang kedua, ini menggunakan, kalau semester 1 tadi masih bisa lah, katakanlah ya, semester 1 kan masih bisa dialokasikan untuk semester 2 ya, atau tahap 2. Tetapi nggak mungkin dong semester 2 itu dipakai untuk semester 1. Nah, jadi rancu kan nih kalau yang seperti ini nih. Kok bisa semester 2 untuk membiayai semester 1? Coba tolong dicek lagi ya, Bapak yang bersangkutan. Kemudian, oke. Nah, ini juga menarik nih. 1 code kali 5 paket. Nah, ini juga harus didefinisikan, ini kasih keterangan mungkin nantinya di aplikasi itu. Apa maksudnya perbedaan code sama paket? Kemudian ini dikalikan 0 box. Apa? Kenapa dikalikan 0 box di sini? Kemudian kita masuk di bawahnya pengembangan honor GBPNS. Oke, 3 orang per bulan kalikan 3 bulan kalikan 3 bulan. Oke. Kemudian sarana administrasi perkantoran. Oke, ini tinta 1 buah. Nah, ini juga nih ya, dalam dunia perencanaan ini tentu sudah nggak bagus ya. Kenapa suatu barang yang hanya 1 biji dilakukan pembelian selama 6 kali, itu kan juga kurang elok ya melakukan seperti itu. Kemudian ini 2 buah kali 6 bulan, ini juga sama sifatnya ya kayak tadi di atasnya. Nah, ini artinya ada redundant ya. Ini di sini ada tagihan air di tahap 2. Tadi di sini Bapak juga melakukan, Bapak atau Ibu juga melakukan tagihan air sudah benar. Tagihan internet, kita lihat tagihan internetnya yang redundant ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini malah kebalik ya, malah lucu. Tagihan internetnya yang semester 2 untuk membiayai tahap 1. Sedangkan yang semester 1 tadi dipakai untuk membiayai tahap 2. Ini Bapaknya belum hati-hati dalam memasukkan. Ini juga ya, ini sudah, yang ini berarti sudah benar yang tadi. Oke. Kemudian ekstrakurikuler ya, ini sudah oke yang tadi ya, kali 6 bulan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.